Oke Mas Bro, kembali di Motoran 78. Kali ini kita akan bikin konten tentang persiapan peralatan apa yang dibutuhkan untuk mudik. Nah, kita akan jelaskan peralatannya apa saja. Nanti itu digunakan ketika kita amit-amit di jalan ada sesuatu, jadi kita sudah siap. Karena di perjalanan mudik ada yang mungkin cuma 100 kilo, 200 kilo, bahkan ada yang 500 atau 1000 kilo. Jadi kita siapkan peralatan yang kemungkinan kita butuhkan di lapangan. Kita menyiapkan beberapa peralatan. Apa aja peralatannya? Ayo kita lihat. Oke, yang pertama sarung tangan plastik. Ini kenapa gunanya, untuk apa Mas Bro? Karena kalau terjadi sesuatu di belakang, di ban, di bawah, di kolong, atau di tempat-tempat yang kotor seperti di ruang mesin, kita membutuhkan ini. Supaya apa? Supaya tangan kita tidak kotor. Yang kedua kita butuhkan kunci sok. Nah, ini nggak harus banyak, yang penting kita butuhkan beberapa ukuran, terutama yang digunakan untuk mobil kita. Kalau mobil Eropa rata-rata ukurannya angka-angka ganjil. Nah, kalau kita mobil Jepang ya bawa aja yang cukup, yang lengkap. Ini kalau yang versi ini dari ukuran 6 sampai dengan yang terbesar itu dari ukuran 14. Boleh yang seperti ini atau boleh yang besar, ataupun dibutuhkan mana saja yang dibutuhkan, ataupun yang dibutuhkan saja yang disiapkan. Kemudian ini juga sama sebenarnya, kunci sok ini untuk menjangkau tempat-tempat yang mungkin lebih enak. Dengan ini nggak perlu pakai kunci sok, bisa, tidak harus sama. Nah, berikutnya ini yang paling penting, kita membutuhkan yang namanya dongkrak. Dongkrak sebenarnya di mobil sudah ada dongkraknya, sudah ada disiapkan oleh dongkrak. Sebenarnya di mobil bawaan kita sudah ada dongkrak, tapi itu sistemnya mungkin agak ribet ya, dengan model diputar dan mungkin membutuhkan ruang pemutaran dan atau membutuhkan ruang yang cukup untuk kita mendongkrak mobil kita ketika misalnya ban kita bocor. Nah, dengan dongkrak model botol seperti ini mempermudah kita untuk melakukan bongkar pasang ban ketika terjadi bocor ban. Terus selanjutnya, nah kamera kesini dulu ya. Ini kita kunci Inggris, ini kita gunakan kalau kita membutuhkan untuk memegang sesuatu seperti memegang ujung mor, baut dan sebagainya. Apabila tidak ada tang bisa menggunakan kunci Inggris atau tang bisa. Dan kemudian kunci pas juga kita siapkan apabila tidak terjangkau oleh kunci sok. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan juga peralatan-peralatan seperti obeng. Ini obeng plus, ini obeng min dan plus yang bisa kita gunakan kalau nanti ada perlu kita untuk mengencangkan sesuatu atau ada hal-hal yang lain berkaitan dengan pengencangan baut-baut. Kemudian kalau dimungkinkan kita membawa multitester. Ini untuk mengecek jalur-jalur listrikan kita, terutama yang berkaitan dengan lampu dan kemudian listrikan yang lainnya. Ini kita butuhkan. Kemudian tentunya ini selotip atau isolasi yang digunakan, kemudian isolasi bolak-balik, cadangan kabel, kita juga membutuhkan cadangan kabel apabila kita butuhkan ini. Kemudian gunting, jangan lupa gunting, ini gunting dan penggunting kabel ataupun penggunting kawat seperti ini. Kalau yang lainnya ini peralatan-peralatan pendukung yang nanti untuk kegiatan yang lainnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ya, karena kita perjalanan jauh, takutnya tiba-tiba lampu kita, terutama lampu utama kita mati, itu sangat berbahaya. Tidak mungkin kita pakai lampu kota di malam hari. Jadi kita persiapkan lampu cadangan. Ini supaya kita ketika ada sesuatu kita langsung siap, karena belum tentu ada toko buka malam-malam. Jadi kita siapkan lampu utama yang sesuai dengan ukuran untuk kendaraan kita masing-masing. Ada baiknya kita bawa cadangannya, ataupun yang baru kita pasang kemudian yang lamanya kita jadikan cadangan. Untuk dongkrak tadi jangan lupa kita bawa kaitnya untuk kita mendongkrak. Nah, nanti bagaimana cara menaruhnya kita satu persatu. Oke. Yang pertama, untuk dongkrak supaya tidak terjadi tekanan yang berlebihan dan menimbulkan bunyi-bunyi, kita bisa suhui atau kita bisa balut dengan kain, bisa kain apa saja.
kemudian kita taruh supaya tidak terjadi bunyi-bunyian. Nah, kemudian kita masukkan kain lap atau kain bekas lagi. Silahkan menggunakan kain gombal atau kain bekas untuk melapisi supaya tidak terjadi suara-suara yang mengganggu. Kemudian kita taruh di atasnya seperti ini supaya tidak terjadi bunyi-bunyian. Nah, dalam plastiknya juga kita siapkan. Oke, sudah siap. Untuk peralatan listrik seperti biasa kita tinggal masukkan, obengnya jangan lupa. Nah, bagaimana cara memasukkan di dalam mobil? Ayo kita contohkan. Oke Mas Bro, kita contohnya sekarang di Xpander ya, di Xpander ataupun mobil yang lain, R3, Sa dan lain-lainnya, terutama yang minibus ya. Biasanya di bawahnya ini ada beberapa kotak yang bisa kita manfaatkan. Nah, untuk yang pertama kita masukkan dulu dongkrak karena posisinya berat, kita kalau bisa taruh di posisi tengah ataupun di posisi yang middle. Kita taruh di tengah supaya beban itu terbagi rata karena ini agak lumayan berat. Kemudian peralatan listrik silahkan taruh di kanan atau di kiri untuk menyesuaikan. Nah, jangan lupa untuk lampu cadangan kita siapkan di posisi yang negatif. Lampu. Kemudian untuk pengungkit dongkrak, jangan lupa kita lapisi dengan kain lagi supaya ketika di dalam mobil nanti ketika lewati jalan-jalan jelek tidak ada suara-suara yang mengganggu. Ini agak panjang, kita bisa taruh di ujung. Oke, untuk dongkrak kita siapkan supaya cukup, dan kita siapkan plastik-plastik lainnya untuk cadangan apabila kita membutuhkan di jalanan. Nah, kita siapkan. Oke Mas Bro, kita sudah siap untuk melakukan perjalanan jauh. Tapi jangan lupa ada peralatan yang harus kita siapkan yang kita taruh di dekat driver, yaitu senter, baterai cadangannya, dan kemudian payung. Nah, ini perlu, payung ini perlu karena ketika musim hujan, ketika kita di rest area ataupun di tempat-tempat yang kita berhenti, itu kita perlukan. Dan kenapa baterai dan senter kita taruh di depan? Apabila terjadi satu dan lain hal, kita sudah siap untuk menggunakan itu. Oke, saya rasa itu dulu Mas Bro konten kita kali ini. Kita lanjut dengan konten-konten lainnya. Salam motoran tujuh.